Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan aksi atau kegiatan pembelajaran ya, melakukan proyek yang sudah kalian susun, yaitu apa? Seminar Pendidikan Pancasila. Oke, ini adalah teman-teman kalian dari kelompok 1 yang ingin maju, tolong diperhatikan. Mudah-mudahan hari ini teman-teman kalian bisa memberikan materi yang terbaik. Oke. Ya, Ibu serahkan kepada kelompok 1. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua dan ibu guru yang saya hormati, Ibu Desi Kaspariani. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Dan perkenalkan kami dari kelompok pertama. Saya yang terdiri dari saya Rinjani Kalila Syarif sebagai MC dan ada Michael Aprilo sebagai moderator, Arya Putra sebagai tim pendukung, Heskia Pasca Pratama sebagai pendukung, Dian Naila Rami sebagai notulis, Najwa Nurtiara sebagai panelis, Galang Prabaswara sebagai tim dokumentasi, Azami Syauki sebagai ice breaking, dan Zaidan Zitnafan sebagai dirijen. Pada saat ini kami akan memulai lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza oleh dirijen kami yaitu Zidan Zaitnafan. Mohon para hadirin silakan berdiri karena kami akan memulai Indonesia. Operator siapa? Duduk mana Ibu? Sini. Operator apa moderator? Sini Bu. Lagu Indonesia Raya, berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia bangkitku, lambung pada aku dari Indonesia bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
jiwanya bangunkan untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia tanah pusaka, usaha kita semua. Marilah kita mendongak Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah burinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, aku berdiri menjaga diriku sejati. Indonesia tanah berseri untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Para hadirin, sebelum kita memulai presentasi kami, mohon untuk berdoa dalam kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang dilanjutkan oleh moderator yaitu Michael Aprilio. Langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michael Aprilio, moderator dari kelompok pertama. Tujuan kami adalah untuk mempresentasikan tentang kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Ialah memberitahu para hadirin untuk bagaimana dampak positif dan negatif di bidang tertentu. Presentasi akan dibuka dan dibaca oleh Najwa Nur sebagai panelis. Kepada Najwa Nur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan materi kita yaitu apa? Oh ya, langsung aja. Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Nah, di sini ada pengertian IPTEK, pengaruh dan dampak IPTEK, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK, kesimpulan dan penutup. Pengertian IPTEK, IPTEK ialah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan berpengaruh terhadap setiap kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan tersebut. Nah, pengaruh dan dampak IPTEK tersebut ada 4, yaitu aspek
politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, ketahanan, dan keamanan. Di bidang politik sendiri, yaitu pengaruh kemajuan teknologi terhadap aspek politik tercermin dengan tumbuhnya nilai-nilai keterbukaan dan kebebasan di berbagai lembaga pemerintah. Dampak positifnya yaitu satu, ada meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, menerapkan pemerintahan yang terbuka, jujur, bersih, adil, dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, ada informasi terkait peraturan, undang-undang, atau pemberitahuan publik dari pemerintah dapat diterima masyarakat dengan cepat. Dampak negatifnya yaitu satu, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akibat pihak yang ingin mengadu domba. Yang terakhir, disinformasi dan berita bohong yang dapat merusak citra tokoh tertentu. Yang kedua, ada aspek ekonomi, yaitu setiap perusahaan atau kegiatan usaha, baik yang berskala kecil maupun besar, menggunakan berbagai inovasi teknologi untuk bisa beroperasi. Berikut ini pengaruh teknologi terhadap aspek ekonomi. Dampak positifnya yaitu satu, berkembangnya metode pembayaran baru yang lebih aman dan praktis. Yang kedua, munculnya pasar online atau e-commerce yang memungkinkan seorang belanja tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga yaitu peningkatan produksi di berbagai bidang industri. Dampak negatifnya, meningkatnya angka pengangguran karena tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin. Yang terakhir, pasar dan pusat perbelanjaan banyak yang gulung tikar karena e-commerce. Nah, yang ketiga ada bidang sosial budaya, yaitu di bidang sosial budaya, kemajuan iptek mempengaruhi gaya hidup masyarakat di Indonesia. Dengan adanya internet, akses terhadap dunia luar menjadi lebih mudah sehingga membuat budaya bangsa terkikis. Dampak positifnya yaitu mempelajari budaya dan bahasa asing menjadi lebih mudah. Yang kedua, menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang di seluruh dunia dari negara. Yang ketiga, bisa mengenalkan budaya bangsa kepada dunia. Dampak negatifnya yaitu satu, munculnya gaya hidup konsumtif dan hedon. Yang kedua, makin memudahnya semangat gotong royong dan solidaritas. Yang ketiga yaitu masyarakat menjadi lebih individualis. Nah, yang terakhir ada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua yaitu menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum atau polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak negatifnya yaitu akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, kejahatan semakin bertambah seiring bertambahnya internet. Kejahatan ini dinamakan cybercrime. Contohnya perusahaan situs, pengiriman virus, pembobolan ATM dan kartu kredit, bullying di medsos, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pembangunan iptek melibatkan kewajiban untuk mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan lingkungan dari inovasi. Para peneliti dan pengembang teknologi seharusnya memastikan bahwa kemajuan mereka memberikan manfaat bagi masyarakat, dijaga keamanannya, dan tidak merugikan lingkungan. Kesadaran akan dampak sosial dan etika memainkan peran kunci dalam memastikan perkembangan iptek yang bertanggung jawab.
Nah, yang kedua ini ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, dan terakhir di bidang sosial budaya. Di bidang politik, yaitu contohnya ada berpartisipasi aktif dalam politik. Yang kedua, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Dalam bidang ekonomi, yaitu satu, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Badan Dunia, dan WTO. Nah, yang terakhir, sosial budaya, yaitu satu, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan presentasi. Yang terakhir, yaitu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu pengaruh kemajuan iptek cukup besar dalam membantu kehidupan masyarakat atau menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia, khususnya bagi Indonesia. Di sisi lain, kita harus sadar bahwa kemajuan iptek ini juga akan adanya berbagai macam ancaman yang ditimbulkan atau membawa pengaruh positif dan negatif bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, sesi pertanyaan telah dimulai. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan diangkat tangan terlebih dahulu, lalu dilakukan secara tertib. Halo, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Di zaman sekarang kan banyak orang melakukan kejahatan di media sosial. Nah, gimana sih caranya supaya orang tuh nggak ngelakuin kejahatan di media sosial lagi? Bagaimana cara hukum tuh tetap kuat di era digital sekarang yang kalian bahas kan iptek tuh. Nah, gimana caranya? Itu sih. Kedengeran nggak? Oh, gimana? Ini pertanyaan sebenarnya gampang sih. Pertanyaan itu bagaimana? Perkenalkan, nama saya Nazwa Nikita dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana wujud nilai keterbukaan sebagai dampak kemajuan iptek dalam proses penyelenggaraan negara ketika penerapan teknologi informasi masih bisa diretas dalam penyelenggaraan pemerintahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa dampak sosial dari kemajuan iptek terhadap masyarakat Indonesia dan bagaimana mengelola perubahan tersebut dengan bijak? Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sembari kita menunggu jawaban yang telah dilontarkan kepada kelompok saya, mari kita lakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zami dari kelompok 1 ingin ice breaking. Lompat ya, lompat. Ya, jelas dulu gimana. 1, 2, 3, jamin.
Kanin ke dalam. Iyain ke dalam. Lagi. Ayo lagi. Lagi. Ini ke depan. Oke. Jamin. Jamat. Ya. Jamot. Jamlem. Kiri. Lagi. Bahasa Inggris nih. Jamlem. Rem kanan. Iya. Lagi. Sono. Gedein lagi. Ya. Lagi ya. Ya. Fokus dong. Jam right. Rem kanan. Lagi. Fokus apa? Gue bener. Bahasa Inggris lagi. Nih. Bagus. Nih, gua pakai bahasa Indonesia ada kanan kiri kayak. Udah dari tadi emangnya nggak usah so Inggris. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Yang kalah. Terus Keluar. masuk. Masuk. Loncat masuk ya ngomong. Masuk aja. Kanan. Kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu nggak sih? Enggak usah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 Syakira. Bagaimana cara hukum tetap kuat di era digital atau iptek? Hukum dapat tetap kuat di era digital dengan terus mengembangkan regulasi yang relevan, membaharui kebijakan privasi, dan memberikan pandangan perlindungan hukum terhadap kejahatan cyber. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga penting untuk menjaga ketahanan hukum di dunia digital. Lanjut, pertanyaan kedua dari Nazwa, kelompok 4. Bagaimana wujud nilai keterbukaan sebagai dampak pewujudan iptek dalam proses penyelenggaraan negara ketika penerapan teknologi informasi masih bisa direntas dalam penyelenggaraan pemerintah? Yang pertama, banyak lowongan pekerjaan di bidang pemerintahan yang juga dilakukan secara online. Banyak lowongan pekerjaan di bidang pemerintahan yang dilakukan secara online. Terus, lembaga masyarakat yang membuka pendaftaran berkas secara online seperti pembuatan paspor. Meluncurkan dan menggunakan aplikasi ponsel sebagai wadah aduan informasi bagi masyarakat. Yang keempat, membuat situs lembaga supaya masyarakat mudah menerima informasi, berita terkini, dan kontak lembaga terkait. Yang kelima, membuat akun video berbagai mengenai kegiatan pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang keenam, membuat situs forum hukum untuk pelayanan konsultasi hukum terbuka bagi masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Rido. Apa dampak sosial kemajuan iptek terhadap masyarakat Indonesia dan bagaimana mengelola perubahan tersebut dengan bijak? Kemajuan iptek di Indonesia memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti peningkatan akses informasi, perubahan pola komunikasi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Untuk mengelola perubahan ini dengan bijak, diperlukan edukasi teknologi yang merata, pembangunan infrastruktur digital, dan regulasi yang mendukung inovasi. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk menggunakan teknologi secara positif sambil memperlihatkan etika dan keamanan digital. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan yang telah kita pelajari dari materi ini. Kesimpulannya adalah pengaruh kemajuan iptek cukup besar dalam membantu kehidupan masyarakat atau menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi di dunia, khususnya bagi Indonesia. Di sisi lain, kita harus sadar bahwa kemajuan iptek ini juga akan ada berbagai macam ancaman yang ditimbulkan atau membawa pengaruh positif dan negatif bagi bangsa negara Indonesia. Baik, mungkin segitu saja kesimpulan yang telah saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, dan acara ending akan dilanjutkan oleh Rinjani Kalila. Kepada Rinjani Kalila, dipersilakan. Sebagai penutup acara presentasi ini, saya sangat berterima kasih kepada panelis, notulis, tim dokumentasi, dan juga tim pendukung, icebreaking, moderator, dan juga dirijen. Walaupun kami ada kendala, kami sangat minta maaf karena kami masih kurang. Dan juga kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat bagi semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 udah maju. Jadi refleksi untuk hari ini atau umpan balik untuk kegiatan hari ini adalah kelompok selanjutnya atau kelompok 2, siapa kelompok 2? Ya, kelompok 2 nanti lebih siap lagi. Untuk kelompok 1 alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kurang, tapi tidak apa-apa ya, karena ini kan bagian dari pembelajaran ya, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Lalu untuk kelompok 2 besok tolong materinya dipahami dengan baik, lalu PowerPoint-nya dibuat jangan terlalu banyak materi ya, hanya poin-poinnya saja. Nanti untuk penjelasan bisa di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya untuk lagu Indonesia Raya tolong dihafalkan. Jadi kalian tidak kaget ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Oke, bisa dipahami? Ya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.